Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuningsi dengan NPM 186410684 kelas 6A Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi, sifat-sifat turunan fungsi, dan jenis-jenis turunan fungsi bilangan kompleks. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu turunan fungsi bilangan kompleks, di mana definisi dari turunan fungsi bilangan kompleks ini adalah jika fungsi Z atau fz adalah fungsi yang kontinu dalam daerah D atau daerah asal atau domain di bidang Z, maka turunan dari fz adalah f aksen Z sama dengan limit f Z ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z, di mana delta Z ini mendekati 0, asalkan limitnya ada. Nah, untuk mengerti lebih dalam tentang turunan fungsi bilangan kompleks ini, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di mana contoh soalnya itu adalah gunakan definisi untuk menentukan turunan W sama dengan Fz sama dengan Z pangkat 3 dikurang 2Z di titik di mana yang pertama yaitu Z sama dengan Z0, kemudian yang B yaitu Z sama dengan negatif 1. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, berdasarkan definisi kan turunan di Z sama dengan Z0. Seperti yang ditanya tadi, di mana di titik Z sama dengan Z0. Maka untuk menjawabnya yaitu turunan di Z sama dengan Z0. Maka kan tadi dijelaskan di definisi bahwa Fz sama dengan limit Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z, di mana delta Z itu mendekati 0. Nah, jadi dikarenakan tadi Z sama dengan Z0, maka Z-nya kita substitusikan ke Z0. Sehingga Fz0 sama dengan limit Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z, di mana delta Z ini mendekati 0. Sehingga sama dengan limit Z0 ditambah delta Z pangkat 3. Karena Fz tadi kan Z pangkat 3 dikurang 2Z. Sehingga tinggal kita substitusikan untuk Z-nya itu yaitu Z0. Sehingga tinggal kita substitusikan Z ke Z0. Maka Z0 ditambah delta Z pangkat 3 dikurang 2, kan di sini 2Z, sehingga Z-nya itu Z0 ditambah delta Z dikurang, kan tadi di sini di rumusnya itu dijelaskan bahwa Fz ditambah delta Z dikurang Fz, sehingga Fz di sini kan tadi Z pangkat 3 dikurang 2Z, sehingga Z-nya ini tinggal kita substitusikan ke Z0. Maka Z0 pangkat 3 dikurang 2Z0 per delta Z, di mana delta Z ini mendekati 0. Sehingga sama dengan limit Z0 pangkat 3 ditambah 3Z0 pangkat 2 delta Z ditambah 3Z0 delta Z pangkat 2 ditambah delta Z pangkat 3. Nah, hal ini didapatkan dari aljabar dari Z0 ditambah delta Z pangkat 3. Ini sama saja dengan aljabar linear untuk menjabarkannya. Dikurang dengan 2Z0 kurang 2 delta Z, di mana hal ini didapatkan dari negatif 2 dikali dengan Z0 ditambah delta Z, sehingga diperoleh negatif 2Z0 dikurang 2 delta Z. Kemudian dikurang dengan Fz tadi, yang mana Z0 pangkat 3 dikurang 2Z0. Sehingga hasilnya sama dengan limit 3Z0 pangkat 2 ditambah 3Z0 delta Z ditambah delta Z pangkat 2 dikurang 2. Nah, di mana delta Z-nya ini mendekati 0.
Nah, hal ini didapatkan dari pembagian yang hasil dari penjabaran tadi. Didapatlah hal ini. Nah, untuk hal ini ternyata untuk hasilnya itu sama dengan 3Z0 pangkat 2 dikurang 2. Dimana kan tadi delta Z-nya itu mendekati 0. Sehingga delta Z-nya ini kita ubah ke 0. Maka kan 3Z0 dikali 0 kan 0. Kemudian 0 dipangkatkan 2 kan 0. Sehingga tinggal 3Z0 pangkat 2 dikurang 2. Nah, secara umum berarti fungsi daripada turunan Z-nya ini yaitu F aksen Z sama dengan 3Z pangkat 2 dikurang 2 untuk semua Z. Karena kan tadi Z sama dengan Z0, sehingga Z0-nya ini kita ubah ke Z. Jadi didapatlah turunan fungsi Z-nya itu sama dengan 3Z kuadrat dikurang 2. Nah, kemudian untuk menjawab soal nomor 2 yaitu Z sama dengan negatif 1, maka tinggal kita substitusikan. Sehingga jika Z sama dengan negatif 1, maka turunan fungsi dari Z-nya itu tinggal kita ubah ke negatif 1 untuk Z-nya. Maaf, di sini kita yaitu negatif 1. Nah, di sini negatif 1. Sehingga turunan dari fungsi Z sama dengan 3 dikali dengan negatif 1 kuadrat kan 1. Sehingga tetap 3 dikurang dengan 2. Dimana kan 2Z. 2Z-nya itu kan tadi Z-nya negatif 1. Sehingga diperoleh sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, sudah selesailah contoh soal dari turunan fungsi bilangan kompleks tadi. Kan tadi untuk membahas ulang yaitu yang B, Z sama dengan negatif 1. Kan tadi turunan dari fungsi Z-nya itu kan 3Z kuadrat dikurang 2. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan untuk Z negatif 1. Jadi 3Z kuadrat berarti kan Z-nya negatif 1. Jadi 3 dikali negatif 1 kuadrat kan 1. Sehingga 3 dikali 1 dikurang 2. Maka hasilnya itu sama dengan 1. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat turunan fungsi bilangan kompleks. Nah, langsung saja yaitu misalkan FZ, GZ, dan HZ adalah fungsi analitik di Z, maka berlaku. Nah, yang pertama yaitu D per DZ, di mana C, FZ, maka sama dengan C kali D per DZ FZ, di mana hal ini sama dengan C F aksen Z, di mana C-nya ini merupakan konstanta. Nah, kemudian yang kedua yaitu D per DZ, di mana jika FZ ditambah GZ, maka hasilnya itu sama dengan D per DZ FZ ditambah dengan D per DZ GZ, sehingga diperoleh sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Kemudian sifat yang ketiga yaitu D per DZ, di mana jika FZ dikurang GZ sama dengan D per DZ FZ dikurang dengan D per DZ GZ sama dengan F aksen Z dikurang G aksen Z. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang nomor 4, D per DZ, di mana FZ dikali GZ, maka itu akan sama dengan FZ dikali D per DZ
GZ ditambah dengan GZ dikali dengan D per DZ FZ sama dengan FZ dikali G aksen Z ditambah dengan GZ dikali F aksen Z. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk D per DZ, yang kelima yaitu D per DZ, di mana jika FZ per GZ itu akan sama dengan GZ D per DZ FZ dikurang dengan FZ dikali dengan D per DZ GZ per GZ pangkat 2. Nah, untuk lebih paham yaitu ini sama dengan GZ dikali dengan turunan daripada FZ, kemudian untuk dikurang dengan FZ dikali dengan turunan dari G daripada Z per GZ kuadrat jika GZ tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang keenam, jika W yaitu bilangan kompleks sama dengan FU, maka U-nya ini sama dengan GV dan V-nya ini sama dengan HZ. Maka didapatlah berurutan yaitu DW per DZ itu sama dengan DW per DU dikali dengan DU per DV dikali dengan DV per DZ. Nah, kemudian yang ketujuh, jika W sama dengan FZ, maka Z-nya itu sama dengan F inverse W, sehingga DW per DZ sama dengan 1 per DW per DZ. Kemudian yang kedelapan yaitu jika Z sama dengan FT dan W sama dengan GT, maka T-nya adalah parameter. Maka DW per DT sama dengan DW per DZ per DZ per DT. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari turunan fungsi bilangan kompleks. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis turunan fungsi bilangan kompleks, di mana jenis-jenisnya itu yang pertama turunan fungsi elementer. Nah, turunan fungsi elementer ini bagian yang pertama yaitu D per DZ dikali C sama dengan 0. Nah, untuk hal ini maka kita dapat membuktikan kan tadi turunan daripada fungsi bilangan kompleks kan F aksen Z sama dengan limit FZ ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z, di mana delta Z-nya ini kan mendekati 0. Nah, maka langsung kita substitusikan. Nah, jadi kan di sini dia D per DZ kali C sama dengan 0. Maka tinggal kita substitusikan, di mana sama dengan limit C dikurang C. Kan FZ ditambah delta Z-nya itu C dikurang FZ-nya itu C per delta Z, di mana delta Z-nya ini kan tadi 0. Maka kan berarti C per 0 per delta Z-nya itu 0, maka sama dengan limit 0, di mana delta Z-nya ini mendekat 0 sama dengan 0, sehingga terbukti bahwa D per DZ pangkat D per DZ dikali C sama dengan 0, terbuktilah hasilnya itu sama dengan 0 dengan patokan dari turunan dari fungsi bilangan kompleks tadi. Nah, kemudian yang kedua, D per DZ sama dengan KF dikali FZ, di mana sama dengan K turunan daripada Z. Nah, untuk membuktikannya kita pedomankan pada turunan fungsi bilangan kompleks tadi, di mana F aksen Z sama dengan limit FZ ditambah delta Z per dikurang FZ per delta Z, di mana delta Z-nya ini mendekati 0, sehingga sama dengan limit K dikali FZ ditambah delta Z kurang K dikali FZ per delta Z, di mana delta Z-nya ini mendekati 0, maka hasilnya sama dengan limit K dikali FZ ditambah
delta Z dikurang FZ per delta Z, di mana delta Z-nya ini adalah mendekati 0. Sehingga tinggal kita rumuskan, yaitu sama dengan K limit FZ ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z, di mana delta Z-nya ini mendekati 0. Nah, tadi kan F aksen Z itu kan rumusnya itu limit FZ ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z, di mana delta Z-nya itu mendekati 0. Sehingga tinggal kita substitusikan ke F aksen Z. Maka diperolehlah K dikali F aksen Z. Maka terbukti bahwa D per DZ-nya itu sama dengan K dikali F aksen Z. Nah, kemudian untuk jenis turunan fungsi elementer yang bagian yang ketiga, yaitu D per DZ, di mana Z pangkat N itu sama dengan N dikali Z pangkat N dikurang 1. Nah, untuk membuktikannya sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat bagian PowerPoint ini untuk lebih jelas dalam pembuktiannya. Nah, di dalam kurung siku dan kurung siku ini, semua suku, semuanya itu suku, kecuali yang pertama delta Z. Delta Z-nya itu sebagai faktor. Sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0. Bila delta Z mendekati 0, jadi D per DZ dikali di mana Z pangkat N sama dengan N dikali Z pangkat N dikurang 1. Nah, teman-teman dapat melihat bagian PowerPoint ini. Hal ini sama saja dengan aljabar biasa. Kemudian untuk jenis turunan fungsi bilangan kompleks yang kedua, yaitu turunan fungsi eksponen dan logaritma. Nah, bagian yang pertama yaitu D per DZ dikali E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Nah, kita akan membuktikannya. Nah, buktinya itu misalkan Y-nya itu sama dengan E pangkat Z. Maka ln Y-nya itu kan berarti sama dengan Z. Menurut diferensiasi implisit, 1 per Y aksen sama dengan 1. Dan karena itu, Y aksen sama dengan Y. Nah, kan tadi kita misalkan Y-nya itu sama dengan E pangkat Z. Sehingga diperolehlah bahwa D per DZ di mana X pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Nah, untuk buktinya yang tadi. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu D per DZ dikali A pangkat Z. Maka hal ini akan sama dengan A pangkat Z ln A. Nah, untuk buktinya itu yaitu kita misalkan A pangkat Z sama dengan E pangkat Z kali ln A, di mana berarti D per DZ dikali dengan A pangkat Z sama dengan D per DZ dikali E pangkat Z ln A. Nah, hal ini dikarenakan tadi kita permisalkan A pangkat Z. Sehingga D per DZ dikali E pangkat Z dikali ln A sama dengan E pangkat Z dikali ln A dikali dengan D per DZ dikali dengan Z ln A. Maka hal ini diperoleh sama dengan A pangkat Z ln A. Nah, jadi terbuktilah bahwa D per DZ dikali A pangkat Z sama dengan A pangkat Z dikali ln A. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu D per DZ dikali log E Z sama dengan D per DZ ln Z sama dengan 1 per Z. Nah, untuk kita buktikannya itu langsung saja, yaitu D per DZ log EZ sama dengan D per D aksen Z
ln Z sama dengan 1/Z. Sehingga D per DZ log E Z sama dengan D per DZ dikali dengan ln Z per ln Z sama dengan D per DZ ln Z per 1. Sehingga sama dengan D per DZ ln Z. Nah, D per DZ ln Z-nya ini kan berarti sama dengan 1/Z. Nah, terbuktilah bahwa D per DZ log EZ-nya itu sama dengan 1/Z. Nah, kemudian yang keempat, D per DZ log A Z sama dengan log A kali E per Z. Nah, teman-teman dapat membuktikannya secara langsung berdasarkan seperti penyelesaian-penyelesaian sebelumnya, seperti pembuktian-pembuktian sebelumnya. Teman-teman dapat mencobanya untuk masing-masing. Kemudian yang ke E juga yang kelima, D per DZ 3 log Z sama dengan A log Z per Z. Nah, teman-teman dapat membuktikannya secara langsung berdasarkan aljabar linear biasa. Teman-teman dapat membuktikannya dengan cara-cara seperti biasanya. Kemudian untuk jenis turunan fungsi bilangan kompleks yang ketiga yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, bagian yang pertama yaitu D per DZ sin Z itu sama dengan cos Z. Nah, untuk kita buktikan yaitu D per DZ sin Z sama dengan D per DZ, di mana sin Z-nya itu dalam kurung E pangkat I dikali Z dikurang E pangkat negatif I dikali Z per 2I sama dengan 1/2I, di mana D per DZ dikali E pangkat I dikali Z dikurang D per DZ dikali E pangkat negatif I dikali Z, sehingga diperoleh sama dengan 1/2I dikali I kali E pangkat I dikali Z ditambah I dikali E pangkat negatif I dikali Z, sehingga diperoleh sama dengan I dikali E pangkat I dikali Z ditambah E di pangkat negatif I dikali Z per 2I. Nah, I dibagi I kan berarti 1, sama dengan berarti E pangkat I dikali Z ditambah E pangkat negatif I dikali Z sama dengan 2. Nah, untuk E pangkat I dikali Z ditambah E pangkat negatif I dikali Z per 2 ini akan sama dengan cos Z. Sehingga terbukti bahwa D per DZ sin Z sama dengan cos Z. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu D per DZ dikali cos Z sama dengan negatif sin Z. Sehingga kita buktikan, teman-teman dapat melihat bagian PowerPoint ini. Kan di sini untuk hasil akhirnya itu negatif E pangkat I dikali Z dikurang E pangkat negatif I dikali Z per 2I. Seperti yang tadi, yaitu hal ini turunannya kan cos Z. Sehingga negatif turunan dari cos Z kan sin Z. Sehingga diperolehlah negatif sin Z. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu D per DZ dikali tan Z sama dengan secant kuadrat Z. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman dapat melihat bagian PowerPoint ini. Untuk pembuktiannya itu sama saja seperti pembuktian-pembuktian secara biasa. Teman-teman tinggal menurunkan setiap bagian trigonometrinya saja, sehingga terbuktilah dari negatif dari D per DZ tan Z sama dengan secant kuadrat Z. Kemudian untuk yang keempat yaitu D per DZ kotangan Z ditambah sama dengan negatif kosekant kuadrat dikali Z.
Nah, teman-teman juga dapat melihat pembuktiannya itu seperti PowerPoint yang sudah ada di layar. Nah, di sini dapatlah negatif 2 dikali I per E pangkat I dikali Z dikurang E pangkat negatif I dikali Z dikuadratkan. Nah, hal ini sama dengan turunan daripada negatif kosekan kuadrat Z. Kemudian untuk bagian yang kelima yaitu D per DZ dikali sekan Z sama dengan sekan tan ditambah tan Z dikali dengan tan Z. Nah, untuk kita buktikan bahwa D per DZ sekan Z sama dengan sekan Z tan Z. Kemudian yang terakhir yaitu D per DZ kosekan Z itu sama dengan negatif kosekan Z kotangen Z. Nah, teman-teman dapat melihat PowerPoint untuk pembuktiannya. Untuk pembuktiannya ini sama saja dengan turunan fungsi daripada fungsi untuk trigonometri biasa. Kemudian turunan fungsi inverse trigonometri. Jika Z sama dengan sin W, kemudian W sama dengan sin inverse Z, disebut dengan inverse sin dari Z atau arccosin dari Z. Secara umum, kita definisikan inverse trigonometri atau singular fungsi cos inverse Z, kemudian tan inverse Z, dan lain-lain. Nah, yaitu bagian yang pertama dari turunan fungsi inverse trigonometri ini, D per DZ sin inverse Z sama dengan 1 per akar 1 kurang Z kuadrat. Nah, untuk membuktikannya yaitu W tadi kan sama dengan sin inverse Z, maka Z-nya itu sama dengan sin W. Nah, berarti turunan daripada Z-nya itu sama dengan cos W dW. Sehingga dW per dz sama dengan 1 per cos W sama dengan 1 per akar 1 kurang Z kuadrat. Sehingga sama dengan D dalam kurung sin inverse Z per dz. Sehingga diperoleh 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu D per dz cos inverse Z sama dengan negatif 1 per akar Z kuadrat dikurang 1. Nah, untuk pembuktiannya itu sama saja, hampir sama dengan pembuktian yang pertama tadi. Teman-teman langsung saja tinggal substitusikan ke W sama dengan cos inverse Z-nya. Maka terbukti sama dengan negatif 1 per akar Z kuadrat kurang 1. Saya sudah membuktikannya, maka teman-teman tinggal membuktikannya secara langsung. Untuk paduannya teman-teman bisa lihat ke PowerPoint ini. Kemudian yang ketiga itu D per dz tan inverse Z sama dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Kemudian D per dz kotangen inverse Z sama dengan negatif 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Kemudian untuk D per dz secant inverse Z sama dengan 1 per 1 akar Z kuadrat dikurang 1. Kemudian yang terakhir yaitu D per dz secant inverse Z itu sama dengan 1 per 1 akar Z kuadrat dikurang 1. Nah, untuk jenis turunan fungsi selanjutnya yaitu turunan fungsi hiperbolik, di mana hiperboliknya itu bagian yang pertama D per dz sin Hz sama dengan cos Hz. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman dapat lihat langsung ke layar, di mana saya sudah membuktikannya itu bahwa hal ini benar. Kemudian untuk B, D per dz cos Hz itu sama dengan sin H dikali Z. Kemudian untuk D per dz tan Hz itu sama dengan secant H
kuadrat dikali Z. Kemudian untuk D per DZ kotangen HZ sama dengan negatif cosecant H dikuadratkan dikali Z. Nah, itulah tadi materi pada bagian ke-7 analisis kompleks. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.